teman-teman, jumpa lagi di Kids News. Di sini aku mau ngingetin kalian untuk memberikan persembahan di amplop atau kotak persembahan di rumah kalian, atau bisa menggunakan QR code dengan dibantu oleh orang tua. Juga nomor WA di bawah ini untuk kalian yang ingin memberi kesaksian atau ingin minta didoakan ya teman-teman. Jangan lupa juga memfollow Facebook dan Instagramnya Live Kids, serta di subscribe channelnya Live Kids. Terima kasih. Sekian Kids News hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya, sebelum kita ibadah online pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, tolonglah berkati ibadah online pagi kita hari ini dari awal sampai akhir, dan tolong karuniain ibadah online pagi kita hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sudah siap ya kalian untuk ibadah hari ini? Kita mau mulai ibadah kita memuji Tuhan dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Semangat ya adik-adik, kita memuji Tuhan. Pakai gerakannya ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mulai. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih apa? Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Kita bersyukur punya Tuhan yang kasihnya tinggi, kasihnya dalam, bahkan kasihnya indah. Sekarang kita mau sambung dengan lagu Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Masih semangat kan ya? Tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah
Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, pernahkah adik-adik mengenal seseorang yang dibaptis? Atau mungkin juga adik-adik tahu nggak mengapa sih orang itu dibaptis? Atau mama kalian dibaptis, ada yang sudah dibaptis mungkin ya? Nah, untuk lebih tahu dan lebih mengerti, kita mau lebih lagi dengerin firman Tuhan ya. Ada seorang anak laki-laki ini bernama Yohanes. Dia adalah anak dari Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Yohanes ini dilahirkan dengan tujuan khusus. Nah, kira-kira adik-adik pada tahu nggak tujuan khususnya apa ya? Nah, tujuan khususnya adalah Yohanes dilahirkan untuk memberitakan tentang Yesus kepada banyak orang. Ya, kepada banyak orang. Ya. Sebelum dia memulai tugas khususnya ini, ya, dia mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai tiba harinya dia tahu bahwa hari itu dia harus memulai tugas khususnya. Dia mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit unta dan mengenakan ikat pinggang dari kulit. Juga dia memakan madu hutan dan belalang. Ya, dia mulai turun ke padang gurun di Yudea. Ya, ternyata ketika dia memulai tugasnya, dia memberikan ajaran dan memberitakan tentang Yesus itu. Banyak orang dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari sekitaran daerah Sungai Yordan datang berbondong-bondong untuk mendengarkan ajarannya Yohanes itu. Ya, kemudian Yohanes mulai mengajar mereka. Yohanes memberitakan tentang bertobatlah, berbaliklah kalian semua dari dosa-dosa kalian, karena kerajaan surga sudah dekat. Orang-orang yang mendengar ajaran Yohanes itu, mereka mulai tahu dan mereka mulai menyesali dosa-dosa mereka. Mereka mau bertobat dan akhirnya mereka mau dibaptis oleh Yohanes. Di mana tadi? Ya, di Sungai Yordan. Mereka memberi diri mereka setelah mereka bertobat dan menyesali dosa dan kesalahan mereka. Mereka memulai mengubah tindakan mereka juga menjadi lebih baik. Akhirnya mereka dibaptis. Ternyata nggak cuma orang dari Yerusalem, Yudea saja. Ternyata ada juga orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang juga mau dibaptis. Ketika Yohanes melihat orang Farisi dan orang Saduki ini, Yohanes marah kepada mereka. Kenapa ya? Yohanes kok marah ya? Padahal mereka mau dibaptis. Padahal orang Farisi dan orang Saduki ini juga terkenal sebagai orang-orang yang beragama, sebagai pemimpin agama. Tetapi Yohanes marah ketika melihat mereka. Kenapa ya kira-kira? Ternyata adik-adik, Yohanes tahu bahwa orang Farisi dan orang Saduki yang pada waktu itu mau dibaptis, mereka belum bertobat. Mereka masih hidup dalam kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Hingga akhirnya Yohanes berkata kepada orang Farisi dan Saduki ini, "Hai," katanya, "kalian semua harus bertobat dulu. Kalian harus menyesali dosa-dosa dan kesalahan kalian. Dan harus mau mengubah sikap perilaku mereka." Ya, itu yang Yohanes katakan kepada orang Farisi dan Saduki itu. Ya, ternyata adik-adik, ajaran dan pemberitaan Yohanes ini terdengar sampai ke kota Nazaret di Galilea.
Siapa yang ingat siapa yang tinggal di Galilea ya? Siapa? Ada nggak yang ingat? Betul, ajaran ini, ajaran dan pemberitaan Yohanes ini terdengar sampai ke telinga Yesus. Dan Yesus memutuskan untuk dia mau ke Sungai Yordan. Yesus akhirnya menyusuri jalan-jalan untuk menuju Sungai Yordan dan menemui Yohanes. Hingga akhirnya Yesus sampai di tepi Sungai Yordan dan Yesus ikut serta di antara kerumunan orang banyak mendengar ajarannya Yohanes ya, dan ikut untuk mau dibaptis ya. Ketika Tuhan Yesus sampai bertemu di depan Yohanes, ada sesuatu yang tergerak di dalam hati Yohanes, dan Yohanes tahu bahwa ini adalah Yesus. Maka Yohanes mencegah Yesus, "Aku tidak layak. Seharusnya engkau yang membaptis aku, bukannya aku yang membaptis engkau," kata Yohanes. Tetapi Yesus menjawab, "Bagaimanapun juga Yohanes, baptislah aku," kata Yesus. Karena dengan cara seperti ini kita sudah melakukan kehendak Allah, kata Yesus. Akhirnya Yohanes taat dan Yohanes mulai menurunkan Yesus di Sungai Yordan dan mulai membaptis Yesus. Setelah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Tiba-tiba sesuatu yang mengherankan terjadi. Tiba-tiba langit terbuka dan Roh Allah yang wujudnya seperti Roh Allah yang wujudnya burung merpati turun ke atas Yesus. Kemudian terdengar suara dari sorga. Ya, suara itu seperti ini. "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Betul, itu adalah suara Allah. Dan Yohanes mulai menyuruh kepada orang-orang banyak yang di sekitar situ untuk mereka mengikut Yesus. Ya, karena apa? Karena Yesuslah anak domba Allah yang hidup, yang akan menghapuskan dosa dunia. Nah, itu adik-adik, seperti itu ceritanya. Jadi baptisan orang-orang saat ini dengan baptisan pada zaman Yohanes membaptis orang-orang di Sungai Yordan ada perbedaannya. Ya, kalau dulu Yohanes membaptis orang-orang karena orang-orang itu mau bertobat dan menyesali setiap dosa-dosa mereka. Kalau baptisan saat ini, seseorang yang dibaptis menunjukkan orang itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat buat kehidupannya. Ya, yang kedua, orang itu percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati karena dosa-dosa kita dan bangkit dari antara orang mati. Ya, diingat ya adik-adik, ya. Hari ini firman-Nya tentang baptisan dan Tuhan Yesus memberi teladan yang baik. Tuhan Yesus juga dibaptis. Ya, sekian firman hari ini. Sekarang waktunya untuk menghafal ayat hafalan. Sekarang saatnya kita belajar ayat hafalan. Ayat hafalan kita Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu baptis dalam nama Yesus Kristus. Kita ulangin sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu baptis dalam nama Yesus Kristus. Teman-teman, setelah mendengar firman Tuhan, mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk teladan-Mu bagi kami. Kami mau agar hidup kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Berkati Papa Mama, kakak adik, guru-guru kami, Cici Koko Life Kids, dan kami semua.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik udah dengar firman Tuhan ya, udah diberkati dong pasti. Nah sekarang Kiki mau kasih pengumuman nih, tapi sebelumnya Kiki mau kasih tahu dulu nih, bulan depan, bulan Februari, kita nih Live Kids akan mengadakan acara kenaikan kelas. Jadi untuk adik-adik yang anak-anak 3 akan naik ke Pratama, yang Pratama 3 akan naik ke Madya, dan yang Madya 3 akan naik ke Yutin. Nah, jadi bulan ini adalah bulan terakhir buat anak-anak tadi, yang anak-anak 3 di kanak-kanak, yang Pratama 3 di Pratama, dan Madya 3 di Madya nih ya adik-adik. Jadi kita mau dengerin nih kesan dan harapan dan perasaan adik-adik kalian nih di kanak-kanak 3. Apa sih perasaannya mau naik ke Pratama 1 bulan lagi? Kita dengarkan ya, kita simak sama-sama. Oh, namaku Jemima. Aku dari kelas kanak-kanak pagi. Aku senang sekali bisa ikutan Live Kids di GSJ Bethlehem. Tapi sekarang aku lebih senang lagi karena aku mau naik kelas ke kelas Pratama. Aku udah gak sabar ketemu Cici Koko yang baru dan teman-teman yang lebih banyak lagi. Aku akan lebih rajin lagi membaca Alkitab, lebih rajin lagi memuji Tuhan, dan lebih rajin berdoa. Aku udah gak sabar untuk naik ke kelas Pratama. Sampai jumpa teman-teman. Halo Cici-cici dan koko-koko, kesan-kesanku di kelas kanak-kanak yang 3 adalah saya merasa senang diajarin dengan Cici dan Koko. Mereka mengajariku berdoa, bernyanyi, menari, belajar, membuka kitab, lalu mengajariku untuk menghafalkan ayat hafalan dan mengajariku setia di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama aku Faye dari kelas kanak-kanak sore. Pesan aku dari kelas kanak-kanak sore adalah aku senang banget belajar di kanak-kanak sore karena aku bisa belajar firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang aku udah semangat masuk ke kelas baru. Aku sudah semangat melihat Cici Koko yang baru. Semoga semangat ya kalian. Dadah. Ya, selama mengikuti kelas kanak-kanak senang sekali. Koko Cicinya baik-baik dan di kelas kanak-kanak aku bisa belajar mengenal firman Tuhan. Di sini aku bisa berkreasi, bercerita, menyanyi bersama teman-teman dan juga Cici Koko. Makasih Cici Koko sudah sabar membimbing aku. God bless you. Wah, pada seneng ya mau naik ke Pratama ya. Dan adik-adik nih yang udah di Pratama, selamat menyambut teman-teman baru nih bulan depan. Dan untuk Pratama 3, wah siap-siap nanti naik ke kelas Madya. Makin semangat, makin bertumbuh di dalam Tuhan ya adik-adik. Jangan lupa hari Kamis besok jam 10 pagi ada The Living Word Kids, yaitu firman Tuhan yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Pasti memberkati. Jangan lewatkan YouTube channelnya Live Kids dan juga dapat diakses di medsosnya Live Kids ya adik-adik setelah jam 10 pagi. Nah sekarang saatnya games. Games kali ini adalah games berhadiah adik-adik. Iya, siapkan diri kalian. Silahkan catat dulu nomor ini. Iya, karena jawaban akan dikirimkan ke nomor ini adik-adik. Dicatat ya, nomornya ganti nih. Nomornya ganti, jadi catat nih, Cici kasih waktu. Nanti soalnya seperti biasa nih untuk kelas pertama akan diupload di grup WA kalian masing-masing jam 10.30.
Jadi setelah ibadah umum selesai. Jadi mau papa bisa ibadah dulu dan kalian bisa kerjakan dulu lembar kerja kalian. Soal akan di-upload selain ke WA group, juga akan di-upload ke medsosnya Live Fit jam 10.30. Jadi kalian tongkrongin WA kalian, WA group kalian, minta mau papa aja juga ya, tongkrongin soalnya apa. Juga bisa di medsosnya Live Fit juga jam 10.30 ya adik-adik, soalnya buruan jawab. Kita tunggu jawabannya sampai jam 12 siang. Sampai jam berapa? Sampai jam 12 siang. Nanti jawaban yang benar akan diundi dan akan diambil satu orang pemenang, dan akan diumumkan pemenangnya di ibadah kelas pertama minggu depan. Jadi jangan lupa ya, jam 10.30 nantikan soalnya, jawab ke nomor ini, kirimkan paling lambat jam 12 siang. Oke? Sampai di sini ibadah kita hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap nantikan hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari yang kita nantikan untuk beribadah kepada Tuhan.